Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Asatidzah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu kembali ya pada majelis online kita membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi yang pekan lalu sudah kita bahas mengenai biografinya. Sebelum kita lanjutkan pada materi selanjutnya di bab 1, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah membahas ya biografi lengkap mengenai Imam An-Nawawi, siapa beliau, masa kecilnya, kemudian masa beliau menuntut ilmu, ya. Sekarang kita lanjutkan pada isi kitabnya di bab 1 yang berisi tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Ya, di sini alhamdulillah ada Ustazah Ika ya, ada Ustazah Ardelia, ada Ustazah Widi. Apa kabarnya asatidzah sekalian? Alhamdulillah sehat ya insyaallah. Alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan pada bab 1. Alhamdulillah Ustazah Widi sehat ya. Lanjut pada bab 1 ini mengenai keutamaan membaca dan menghafal Al-Qur'an ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita menghafalkannya ya apalagi, maka itu ada keutamaan-keutamaannya. Jadi kita dengan mengetahui keutamaan-keutamaan ini akan menjadi motivasi untuk kita lebih memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an ya, baik itu membacanya ataupun sampai ke menghafalnya. Nah, lantas apa saja keutamaannya? Yang pertama, Ustadzat sekalian bisa lihat di layar ya. Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang isinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan mereka menginfakkan dari apa yang dirizkikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an apalagi sampai menghafalkannya ya tidak ada kerugian di sana. Semuanya kita akan mendapatkan untung ya ketika kita istilahnya melakukan jual beli lah, melakukan perdagangan dengan Allah itu kita tidak akan pernah rugi. Itu yang pertama, bahwa satu ayat atau bahkan setiap huruf yang kita lafazkan dari Al-Qur'an itu tidak akan membuat kita rugi sama sekali, bahkan kita mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, selain tadi akan menjadi orang yang beruntung ya, tidak akan pernah rugi, yaitu yang kedua menjadi manusia terbaik sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya. Warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah ya. Telah kami riwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih kedua ya menurut ulama, kedua setelah Al-Qur'an ya. Jadi tidak diragukan lagi kesahihannya. Disebutkan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya ya kata Rasulullah. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang tartil, kemudian setelah kita mendapatkan ilmunya kita ajarkan lagi kepada orang lain, maka kita dijamin akan menjadi manusia terbaik ya, sebagai golongan-golongan terbaik. Jadi memang seperti dalil pertama tadi ya, tidak akan pernah rugi, tidak akan rugi bahkan selalu untung.
ya, sampai-sampai dicap menjadi manusia yang terbaik. Selanjutnya, ketika kita mempelajari Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, itu seperti yang disebutkan di awal, kita tidak akan pernah rugi, selalu untung. Dalam hadis berikut disebutkan ya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir, ya, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membacanya, maka dia itu bersama Rasul, ya, yang mulia, ya, yang baik lagi mulia, yang mulia. Nah, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dan masih terbata-bata, ya, dia merasa kesusahan, ya, dalam membacanya, maka baginya mendapat 2 pahala. Jadi tadi ketika membacanya mahir, ya, ditempatkan bersama para rasul yang mulia, ya. Kemudian ketika membacanya terbata-bata sekalipun, tetap mendapatkan pahala, ya, tetap mendapatkan pahala 2 pahala. Dengan syarat bukan membacanya dengan sengaja menjelekkan bacaannya atau sengaja tidak mau belajar bagaimana pembacaan yang benar, ya, tapi dengan tetap berusaha untuk melafazkannya dengan fasih, ya, mencoba untuk memfasihkan bacaannya. Yang rugi adalah mereka yang justru tidak membaca Al-Quran, ya, bahkan meninggalkannya, na'udzubillah min dzalik, ya. Selanjutnya, pada hadis selanjutnya ini adalah perumpamaan untuk yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Hadisnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin, ya, orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah, ya, seperti utrujah masalul utrujati, ya, seperti utrujah yang aromanya itu enak, ya, aromanya enak dan rasanya pun enak gitu. Jadi aromanya harum, sudah aromanya harum, rasanya enak, ya, itulah orang mukmin yang membaca Al-Quran. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, ya, seperti buah kurma yang tidak ada aromanya tapi rasanya manis, ya. Aromanya tidak ada tapi ketika dimakan itu rasanya tetap manis. Nah, ini yang keempat adalah perumpamaan yang ketiga, ya, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Kalau tadi 2 mukmin, ya, mukmin yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran, maka selanjutnya adalah orang munafik. Orang munafik yang membaca Al-Quran itu perumpamaannya seperti raihanah, ya. Raihanah itu rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya wangi, ya, aromanya sedap, aromanya enak, tapi rasanya pahit, ya. Tapi rasanya pahit. Jadi percuma, ya, tidak aromanya harum tapi ketika dimakan pahit, gitu, ya. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti Hanzalah yang sudah tidak ada aromanya juga rasanya pahit, ya. Sudah tidak ada aromanya rasanya pahit. Nah, semoga kita tetap berada pada perumpamaan yang pertama, ya, yaitu orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Itu seperti buah utrujah tadi, yang sudah aromanya harum, manis lagi rasanya, gitu, ya. Jangan seperti buah kurma yang aromanya tidak ada, ya, tidak ada aromanya tapi rasanya manis. Apalagi perumpamaan ketiga dan keempat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup itu saja, ya. Sebenarnya masih ada beberapa keutamaan yang lainnya di bab ini, namun karena waktu yang terbatas, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, sebelum ditutup, coba Ustazah ada yang bisa menyebutkan satu saja keutamaan membaca Al-Quran atau menghafalkannya? Ada yang bisa? Boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu, ya. Boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Ya, baik, Masya Allah, di kolom chat, ya, sudah ada dari Ustazah Widi, ya, menjadi manusia terbaik, Masya Allah, dan tidak pernah rugi, ya, Alhamdulillah. 2, ya, disebutkan. Menjadi
dan kedua itu tidak akan pernah rugi. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada semoga dengan mengetahui keutamaan baca Al-Quran dalam menghafal Al-Quran dapat memotivasi kita meningkatkan hingga mentadaburinya dan mengamalkannya gitu ya saudara sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, baik, tidak ada ya. Terima kasih. Kita cukupkan dengan membacanya Kafatul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.